Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Semesta. Sahabat Semesta, hari ini kita akan podcast dengan tentu apa bahasanya, narasumber Pemantik. Pemantik atau teman bicara yang tentu setiap hari berbeda gitu loh. Ini episodenya sampai mudah-mudahan sampai ribuan, jadi semua tokoh se-Cianjur tergarap gitu ya. Di sini ada sahabat Eko yang hari ini akan menemani kita berbicara. Tentu kalau melihat Kang Eko sudah ada segmentasi bahwa beliau adalah pemuda. Pemuda. Ya betul kan? Betul. Hari ini tentu kita akan membahas terkait kepemudaan. Bagaimana nanti kan dari episode ke episode kita tahu para pemuda di Cianjur ini memiliki narasi dalam pembangunan Cianjur kemana begitu loh. Dan tentu yang kita undang ini bukan hanya sekedar masyarakat Cianjur saja begitu loh, tapi beliau sekaligus merupakan ketua PC PMI Kabupaten Cianjur. Selain di PMI ada Selain di PMI ada garapan aktivitas lain. Katanya punya kelompok literasi. Ada juga. Apa namanya? Namanya tuh RLC Group. Nah, RLC itu disingkat Ruang Literasi Cakrawala. Nah, itu udah lama itu. Udah lama, itu berdirinya tahun 2020. Gitu. Dan mungkin sempat kita punya sekretariat juga yang dimana kita di dalamnya itu jadi anak putus sekolah gitu ya, dari SMP atau SMA itu masuk, kita rangkul, kita masuk untuk dijadikan anggota-anggota RLC tersebut gitu. Jadi di dalamnya itu banyak juga bidang-bidangnya gitu. Jadi bukan soal literasi membaca ya, tetapi ada literasi lainnya gitu. Jadi kan literasi itu bukan hanya calistung ya, baca tulis ngitung, tapi ada hal lain yang memang itu masuk ke dalam kategori literasi gitu. Jadi anggotanya yang SMP nggak lulus gitu maksudnya? Apa yang ada yang nggak lulus, ada yang udah lulus tapi mau meneruskan ke kuliah, tapi kan terbentur dengan ekonomi keluarga. Jadi dia tidak bisa meneruskan ke bangku kuliah. Nah, kita kayak PKBM mungkin ya? Enggak? Ya, kurang lebih seperti itulah. PKBM non formal. Kalau di kita kan ada kaderisasi formal, tapi ada kaderisasi non kok formal. bisa yang nggak ngelanjut sekolahnya sampai SMP tidak melanjutkan ke SMA, punya keinginan masuk literasi gitu. Kalau masuk PKBM kan sudah jelas dapat ijazah gitu loh. Karena mungkin saya kan banyak bergelut juga di keadvokasian masyarakat juga ya, advokasi masyarakat di organisasi juga yang tadi disebutkan juga di PMI gitu kan. Nah, kita juga dari awal masuk sampai mungkin sekarang masih alhamdulillah bergelut di aktivisnya, di kalangan-kalangan aktivis, dan juga sempat beberapa advokasi lapangan ke masyarakat yang terutama itu pendidikan di kaum pemuda. Ya minimal merubah mindset teman-teman. Merubah mindset gitu. Jadi yang memang asal. Berarti di literasi itu juga ada pengarahan, karena khusus. Maksudnya kalau berbicara pemuda non akademis atau tidak sekolah, itu tentu biasanya berpikir cepet-cepet kerja gitu. Ya minimal dengan masuk literasi ini dia termotivasi ikut PKBM atau bagaimana gitu. Ada sebagian lah gitu, mungkin yang ingin melanjutkan ke pendidikan, dan ada juga yang memang dia ke depan itu mau kerja. Nah, tapi juga ada yang jadi pemimpin di masa depan, dia ada cita-cita untuk ke sana. Makanya kita itu nggak mensekat mimpi mereka untuk menjadi apa kemudian hari, tetapi kita menopang atau kita menjadi jalur untuk mimpi-mimpi dia bisa teraih gitu Pak. Jadi di RLC itu ada beberapa ruang gitu Pak. Yang pertama itu kan ada ruang produksi yang dimana itu menjadi laboratorium pengembangan
produksi seperti misalkan bahan baku gitu, bahan baku yang mentah menjadi Oh, matang. kayak UMKM gitu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan UMKM gitu kan ada itu nanti ada ruang produksinya. Kita pernah membuat bagaimana sih kedelai itu menjadi tempe, bagaimana kedelai itu menjadi tahu, dan mungkin ada juga emping. Waktu itu pernah kita sampai Emping jadi tahu enggak? gitu kan. Jadi eh, yang memang mereka belum belum mau ingin kerana ranahnya Sekolah gitu. sekolah gitu kan, pendidikan melanjutkan. Jadi ya kita arahkan dulu ke hal-hal yang memang bisa memantik kreativitasnya dulu. Jadi sebelum dia terjun ke dunia kerja atau misalkan dia ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi, ya itu tadi gitu kita merangsang dulu gitu. Ya memang solusinya kalau nggak mau sekolah ya kita harus punya keterampilan kira-kira. Punya keterampilan gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ya banyak juga sih, bukan hanya tadi ruang-ruang produksi bahan baku dari mentah menjadi menjadi matang gitu kan, tapi ada juga ruang yang lain seperti ya ada podcastnya juga, terus ada punya channel YouTube punya kebetulan gitu kan. Nah, berapa subscribernya? mungkin nanti bisa collab lagi lah gitu. Mudah-mudahan lebih kecil daripada podcast Abu Mesta. Ya mungkin lagi mandek lah gitu. Jadi kenapa Kang Eko ini diundang juga mudah-mudahan subscriber literasinya kerebut sama kita juga gitu. Aduh, bisa. Aduh. Ya berarti anggota literasi banyak juga. Anggota literasi kalau untuk di inti kita hanya 5. Jadi 5 orang. 5 orang yang untuk di inti. Jadi kan 5 orang itu Pengurus menurutnya. Ya pengurus lah kan dina organisasi mah gitunya. 5 orang itu membidangi beberapa 5 bidang juga gitu. Yang pertama itu ada bidang dari pertanian. Nah, kita itu mencoba dulu itu membuat hidroponik, Kak. Ada hidroponik juga dulu. Berkebun itu. Berkebun, tetapi kalau di daerah kota kan nggak mungkin nih lahan untuk kita garap, lahan-lahan yang tanah yang luas gitu sudah kan. Sempitnya. Udah sempit gitu kan. Makanya kita berpikir mungkin hidroponik bisa untuk kita manfaatkan gitu kan. Termasuk kan ilmu-ilmu yang mungkin bisa ke depan dipraktekkan sahabat-sahabat yang nanti akan keluar dari literasi lah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi ada bidang produksi makanan gitu kan. Dari bahan mentah menjadi bahan yang siap dimakan lah gitu. Yang ketiga itu ada ruang produksi media, itu tadi podcast, terus ada juga yang lainnya gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada ruang literasi membacanya gitu. Nah, kita sediakan juga perpus gitu. Sediakan perpus di di sekretariat itu kantor kita. Jadi di ruang depan itu kita menjadikan perpustakaan bagi anak-anak di sekitar lingkungan, ataupun nanti ke depan ya kita bisa menggait anak-anak sekolah gitu. Berarti sampai hari ini ada sekre? Nah, sampai hari ini alhamdulillah sudah tidak ada gitu. Perpus masih ada tapi? Kalau perpus masih ada tapi jalanan gitu. Udah. Jadi tempatnya alam. Tempatnya alam. Gak menentu nomaden. Nomaden. Begitu. Nah, satu lagi mungkin ada aktivitas yang mungkin bisa ini juga menunjang bahwa kan kalau di kita itu ada konsepnya hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Nah, hablum minallahnya kita setiap malam Jumat gitu. Setiap malam Jumat kita ngaji Yasin dulu. Nah, setelah ngaji Yasin, Isya-nya kita sholat. Nah, setelah Isya itu kita berbagi makanan ke jalan. Nah, itu kita setiap malam hablum minanas berarti itu? Ya, gitu. Hablum minallah. Hablum minallah, hablum minanas kan berbagi gitu kan. Nah, hablum minal alamnya, nah setiap hari Minggu itu kita barengan dengan anak-anak literasi dan anak-anak di lingkungan sekitar sekretariat, kita belajar di alam. Nah, belajar di alam itu ya salah satunya yang pertama kita istilahnya menabur benih ikan ke sungai. Nah, itu sebagai penguatan ekosistem di ke sungai. Gitu ke alam lah, penguatan ekosistem alam supaya terjaga gitu kan. Nah, itu kita menebar bibit ikan gitu kan. Dan selanjutnya setelah itu kita mulai berbicara tentang bagaimana sih menanam pohon yang baik, bagaimana sih untuk
memberi pupuk yang baik dan sebagainya. Nah itu mungkin salah satunya dari apa ya, hablum minal alamnya tadi gitu. Jadi konsep yang kita pegang itu ada 3 di RLC itu. Baru nanti Ya, kan sampai itu menarik ya, dari semua komunitas kayaknya hanya komunitas Kang Eko yang menebar benih sungai ya, maksudnya. karena memang itu tadi, karena kan Cianjur itu dilihat-lihat sungainya itu udah apa ya, mulai tercemar dengan sampah ya. Dan mungkin ini asumsi ya, Ya. atau betul atau tidak mungkin yaitu bagaimana nanti penonton atau netizen Ya. mengomentari ya. Tapi Cianjur ini kan udah minim apa ya, minim kesadaran, minim kesadaran lingkungan. untuk lingkungan gitu kan. Kadang kan kita beres apa ya, sampah rumah tangga itu kadang ya ke sungain aja gitu kan. Memang Cianjur sedang ini. Sedang darurat sampah Ya, gitu. katanya TPU yang di Nah. apa itu kan udah numpuk. Iya. Sehingga nggak bisa nampung. Nah itu saya sempat berdiskusi juga dengan salah satu aktivis lingkungan gitu kan, bahwa kenapa sih harus dipindahkan gitu kan ke Cikalong ya kalau nggak salah ya. Kenapa harus dipindahkan gitu kan? Bukannya apa sih dari dulu itu dikelola dengan baik, TPU yang sebelumnya menjadi apa ya, yang menjadi berguna. Sampah itu kan sampah itu kan bisa diurai semuanya gitu kalau kita bisa mengelolanya. Misalkan dari dari tutup botol, terus belum dari botolnya, belum dari plastik botolnya, itu dari satu minuman gitu. Nah itu kan kalau misalkan kita berpikir kreatif, tutup botol itu bisa dijadikan kursi kayak gini bisa gitu. Nah ini kursi ini kan bagian daripada pengolahan sampah gitu kan. Ya, memang ini kayaknya dari sampah. Jadi banyak juga gitu. Berarti murah ini kalau dari sampah, enggak? Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita pinter-pinternya gitu. Kalau di luar negeri itu udah begitu pengolahan sampah itu. Ya, jadi memang. Sampah itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Apalagi sampai bisa didaur ulang ya. Bisa didaur ulang semuanya, termasuk sampah-sampah rumahan misalkan yang bekas-bekas makanan. Itu kan kadangkala kalau misalkan sampah apa ya yang sifatnya sayur-sayuran atau buah-buahan itu bisa dijadikan kompos gitu kan. Nah, kompos itu nanti airnya itu kan bisa dijadikan apa ya istilahnya untuk supaya supaya hama itu tidak apa ya ke tumbuhan itu enggak terlalu melekat itu. Jadi terhindar dari hama lah gitu. Jadi bisa banyak manfaat. Bisa banyak sampah manfaatnya. Ya. Makanya sampah itu bener-bener kalau dikelola ya, ya mungkin bisa jadi pendapatan juga ke daerahnya mungkin nanti ke depan gitu kan, dengan adanya penguraian plastik sampah dan sebagainya. Nah harusnya kan pemerintah ya berpikir ke sana gitu. Ya cuman nggak tahu kenapa gitu ya. Apakah mungkin alatnya yang mahal atau seperti apa? Tapi kan kalau melihat dari APBD kita itu hampir 4 triliunan karena kalau nggak salahnya 4 ribuan lah, 4 ribu miliaran gitu kan kalau nggak salah gitu. Mungkin sekarang naik atau turun ya saya belum melihat sih, tapi kalau ya, artinya ketika TPU ini sudah tidak bisa menampung ya berarti tidak ada plan panjang. Tidak ada plan panjang gitu. Harusnya pemerintah bisa membaca ketika mungkin zaman sekarang kan urusan konsumsi masyarakat terhadap jajanan-jajanan plastik, dan itu kan plastik salah satu sampah yang sulit diurai kan. Sulit diurai. Seharusnya bisa membaca itu ya. Bisa membaca itu. Ya mungkin hampir 100 tahun baru keurai kan gitu dari ininya gitu, dari penelitiannya. Nah, makanya ya bagaimana kebijakan pemerintah itu sendiri menangani sampah itu seperti apa. Nah, makanya kan ya mungkin kita mungkin kan terus aktivis lingkungan yang lain yang mungkin harus bersuara lebih, tapi kan apa daya gitu kan kalau misalkan dari legislatifnya, eksekutifnya nggak ada kesadaran ke sana ya. Berarti menurut Pak Eko stagnan aja. Legislatif di Cianjur dan pemerintah Cianjur tidak punya kesadaran. Ya mungkin kesadaran ada, tapi kurang kreatif gitu. Kurang kreatif. Contohnya aja maksudnya Cianjur Creative Center gitu Cianjur Creative Center sampai hari ini yang dulu sempat saya ungkit-ungkit juga. Damba-dambakan ya. Iya gitu, yang didamba-dambakan pemuda Cianjur tapi belum diresmikan dan belum beroperasi sampai sekarang. Nah ini kan apakah hanya menjadi monumen nasional? Itu memang dari tahun berapa itu tuh? Lupa lagi sih. Kalau untuk tahunnya kalau nggak salah hampir
mendekati akhir-akhir COVID lah gitu kalau nggak salahnya dibangunnya gitu kan. Untuk kepastian ini sih Berarti udah 1 tahun lebih ya? ya mungkinan lebih lah gitu. Nah ini kan menjadi apa ya, menjadi sayang lah maksudnya. Gedungnya sudah ada, terus anggarannya pun ya maksudnya kan anggaran untuk pembangunan kan ada. Pasti pengelolaan juga pasti ada kan gitu. Nggak mungkin nggak ada. Cuman kan sayangnya seperti itu. Nah saya melihat di Kemenaker itu kan ada balai ya, kalau nggak salah balai apa sih pelatihan gitu kan. Nah itu saya berharap Cianjur Creative Center itu bisa seperti balai pelatihan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja yang ada di Bandung gitu kan. Nah itu kan setiap minggu, setiap bulannya itu ada batch-batchnya gitu. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang memang menunjang skill pemuda ataupun ya orang-orang yang tidak kerja gitu kan, yang tidak mempunyai skill, yang tadi itu tidak bisa melanjutkan pendidikan ataupun belum mendapati pekerjaan dan dia bisa mengasah skill itu. Nah itu saya harapkan seperti itu. Dan proyek nasional yang kan kemarin bukan kemarin sih, beberapa waktu lalu kan sempat diresmikan juga kan kreatif center yang ada di Papua oleh Jokowi sendiri, ya presiden kita sendiri gitu kan. Nah seharusnya ya Jabar pun ya mungkin yang padat penduduk ini dan memang banyak orang-orang kreatif harusnya lebih daripada itu kan menanggapi kreatif center itu sendiri gitu. Ya termasuk Cianjur lah gitu kan, karena memang dilihat pemuda Cianjur itu sebenarnya banyak yang kreatif Pak. Banyak yang kreatif dan juga apa ya, banyak yang berpikiran maju, tetapi tadi itu ruang untuk dia berekspresi, ruang akselerasinya itu belum memadai gitu kan. Jadi laboratoriumnya itu belum diciptakan. Alhasil ya kita serampangan anak-anak pemuda itu. Alhasil kan kita lebih baik keluar kota daripada di kota sendiri kan gitu. Mencari kreativitas ataupun akselerasi untuk lebih jauh lagi kan itu. Untuk mengembangkan skill lebih jauh lagi ya tidak ada cara untuk mengembangkan ya selain kita keluar kota kan gitu. Karena sumber daya yang tadi dibuatnya ya belum ada gitu. Nah itu kritisi saya sih ya terhadap Cianjur Creative Center yang memang saya harapkan gitu. Ya terkait ruang literasi tadi yang Kang Eko garap, itu kan kegiatan-kegiatannya kayaknya ya semacam apa, membeli benih ikan, terus UMKM. Itu uangnya dari mana Kang Eko? Nah kebetulan memang kita juga saling bergotong royong ya di RLC itu, di literasi itu kita sumbang apa yang bisa kita sumbangkan. Misalkan kita bisa sumbang tenaga, ya tenaga aja. Kadang uang pribadi itu keluar. Kadang uang pribadi yang keluar. Ya memang kita seikhlasnya lah gitu kan kalau di RLC itu. Dan kita juga mungkin ada salah satu yang memang ya katakanlah orang yang berderma gitu. Dulu itu adalah gitu. Saya tidak bisa disebutkan namanya, tapi ada orang yang berderma ingin membantu apa sih istilahnya, nih kamu ngontrak untuk setahunan, saya kasih dananya dengan cuma-cuma tanpa embel-embel politik gitu enggak? Tidak, dengan cuma-cuma, dan dia berharap ya RLC ini bisa menjadi apa ya, barometer juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Tetapi memang pasca dari setahun setengah, kalau nggak salah setahun setengah itu ya memang kita ada hal yang tidak bisa kita lanjutkan lah gitu. Ya tadi mungkin ada dua yang anak literasi itu yang sudah melanjutkan kuliah, dan yang tiganya lagi dia apa ya, memilih jalan yang berbeda lah gitu. Jadi ada yang fokus di game tapi dengan menghasilkan gitu. Ada juga yang mungkin bukan mungkin sih, kemarin saya lihat di kontak lagi dia itu punya konveksi, ya alhamdulillah gitu kan. Dan itu ya hasil daripada kita sering diskusi juga di RLC, sering bertukar pikiran, alhasil ya saya juga terenyuh dan bangga lah gitu. Bisa menciptakan, bukan menciptakan sih, bisa mengantarkan adik-adik yang di RLC itu menjadi berdaya lah gitu. Kebanggaan tersendiri. Walaupun ya pada akhirnya saya juga harus sendiri lagi gitu. Tapi insya Allah kemudian hari saya akan menghidupkan kembali RLC gitu. Itu sih ya. Dulu ngebentuk ruang literasi itu
Apa sih faktor apa gitu yang kemudian Kang Eko kayaknya ruang literasi ini harus ada gitu. Faktor yang pertama ya itu tadi ya, karena di Cianjur itu belum ada ruang, bukan belum ada sih, memang ada komunitas-komunitas banyak, tetapi tidak ada yang mau apa ya, mau spekulasi lebih tinggi gitu. Kalau saya kan spekulasinya ya udah tinggi aja gitu. Sugan-sugan ya setiap RT RW nanti ada RLC-nya gitu kan. Saya konsepnya seperti itu. Jadi Ya, maksudnya kan pemuda pada umumnya berpikir bahwa pemuda merupakan bagian daripada masyarakat Cianjur, maka persoalan mewadahi kreativitas itu kan bagian daripada seharusnya pemerintah yang iya seharusnya pemerintah. yang turun, yang mewadahi dan sebagainya. Dan yang memang paling intinya sih keresahan kita terhadap literasi sih ya. Jadi ya mulai dari Maksudnya pembentukan itu atas keresahan atas seperti itukah atau memang punya apa alasan lain begitu? yang pertama memang atas keresahan ya, keresahan terhadap ya kita kan angka baca kita kan minim gitu. Mungkin dari 100 itu ya paling hanya 1-2 yang fokus terhadap bacaan gitu kan. Nah, yang kedua memang ya saya itu kan berharap bahwa ilmu yang saya didapat di bangku kuliah, di organisasi ataupun waktu saya advokasi masyarakat sebagainya itu bisa diterapkan kembali gitu. Dan anak-anak yang tadi yang fokus saya putus sekolah ataupun yang ingin melanjutkan kuliah tapi tidak bisa itu setidaknya mereka punya pandangan setara dengan yang kuliah gitu. Itu sih ya. Ya kalau misalkan pemuda-pemuda yang atau teman-teman yang tidak melanjutkan sekolah, maksudnya kenapa harus Kang Eko yang urus kira-kira begitu? Ya itu tanyakan ke pemerintah. Mengapa harus saya kan gitu? Seharusnya kan pemerintah gitu. Ya begitu maksudnya. Artinya pemerintah tidak fokus terhadap pendidikan gitu kan. Misalkan kalau fokus ya harus tagline-nya itu bukan lagi. Jadi pemerintah tidak cukup mengadakan sekolah saja begitu. Iya, tidak cukup hanya mengadakan PKBM yang banyak gitu kan, tidak hanya apa ya memberikan ruang-ruang ya kayak sekolah-sekolah yang banyak sebagainya gitu. Normatif ya, harusnya inovatif ya. Ya gitu. Jadi jangan hanya di dalam box tapi harus out of the box gitu. Zona nyaman. Gitu. Ya, menarik sekali teman-teman. Jadi mungkin kesadaran ini Kang Eko dapatkan dari proses-proses berorganisasi. Proses berorganisasi dan juga saya dulu kan bukan orangnya nggak bisa ini ya, nggak bisa bersosial. Saya itu ngomong kayak gini tuh dulu tuh nggak bisa gitu. Ya dulu juga saya waktu umur 1 tahun nggak bisa. Nggak bisa gitu kan. Jadi karena memang keterbelakangan saya juga waktu itu, karena memang dari awal saya kan bukan orang asli Cianjur ya. Saya itu pendatang yang mungkin ibu saya memang asli dari Cianjur, tetapi kan saya ke Cianjur itu dari kelas 4 SD. Nah, saya di Cianjur kelas 4 SD sampai sekarang mungkin. Nah, saya itu kan sering dibully gitu, sering dibully dan istilahnya tidak punya skill dan tidak punya kemampuan apapun. Dan juga tidak punya power apapun gitu. Dan itu yang membuat saya bisa apa ya, bisa semangat dan mungkin salah satunya kenapa saya membuat RLC itu seperti itu. Supaya orang-orang yang nanti masuk di RLC atau misalkan yang kita didik di RLC itu bisa mempunyai mental yang kuat gitu, untuk menghadapi kehidupan yang keras ini lah gitu. Memang mental itu perlu ya? Mental itu perlu. Kan ya pemerintah pusat juga kan mencanangkan itu revolusi mental kan. Revolusi mental yang harus dikedepankan. Tapi ya itu balik lagi kepada realitanya bahwa revolusi mental itu belum 100% apa ya, terrealisasi dengan baik lah gitu. Berarti sampai aktivitas ruang literasi sampai hari ini tidak, Kang Eko sempat menitipkan salam mungkin ke pemerintah gitu terkait bahwa, karena menurut saya bahwa pemuda yang membentuk ruang literasi ini apalagi tadi memakai anggaran sendiri gitu ya,
artinya kan itu sangat membantu sekali. Ketika ruang literasi mampu memiliki 4 anggota masuk dalam ruang literasi dengan edukasinya, begitu loh, dengan kesibukan UMKM-nya, maka secara tidak langsung itu menjawab keresahan pemuda yang tidak produktif begitu loh. Dan itu kan salah satu tugas pemerintah juga. Iya. Jadi secara tidak langsung bahwa literasi ini sudah membantu. Maksud saya Kang Eko sempat berkomunikasi bahwa saya rasa kalau pemerintah Kabupaten Cianjur mengapresiasi, saya rasa itu hal yang wajib menurut saya. Mungkin Kang Eko sempat mengakses atau bahwa beberapa kegiatan ruang literasi ini juga didanai APBD gitu atau Kalau untuk ke sana sih saya belum kepikiran ya, karena ya itu yang pertama saya ingin menguji sampai mana sih saya bisa bisa bertahan untuk literasi ini tanpa bantuan pemerintah. Karena kalau misalkan kebanyakan kan kalau udah didanai oleh pemerintah dan sebagainya kadang suka berat sebelah lah gitu istilah sudah. Tapi itu berbenturan dengan syariat agama. Atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum, begitu Kang Eko. Ya tapi kan kalau saya itu ya sebisa mungkin dengan kantong sendiri dulu, baru kalau misalkan sudah darurat atau misalkan sudah tidak bisa tidak bisa lagi untuk maju sendiri, ya kita juga kadangkala ya ini siapa yang mau gitu kan, yang mau ikut berjuang gitu kan. Tapi pada akhirnya ya dengan kesibukannya masing-masing tadi itu kita hanya bertahan di 1,5 tahun lah gitu. Ke depan kira-kira ruang literasi ini mau digimanakan Kang Eko? Ke depan mungkin konsepnya hampir sama, cuman ruang lingkupnya yang lebih diperlebar ya, perluas gitu. Mungkin nanti kita akan masuk ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga ke ruang-ruang jalanan. Karena ternyata kalau kita berdiskusi dengan anak-anak punk, berdiskusi dengan anak-anak jalanan, ngamen yang kayak gitu, yang ngamen dan sebagainya, mereka punya cita-cita yang besar, tapi tidak ada dorongan semangat, tidak ada dorongan yang kuat dari lingkungannya untuk dia mencapai tujuan itu gitu, cita-cita yang didambakan itu. Makanya saya yang ke depan ingin lebih memperluas zona literasi itu tadi gitu. Itu sih. Kayaknya kalau ruang literasi gak punya sekre, kayaknya solusinya GCC kayaknya, enggak? GGC, Cianjur Creative Center. Ya mungkin bisa jadi. Kalau misalkan Bupati mempercayakan kepada saya, gitu kan, ya saya akan ambil gitu. Tapi dengan prinsip daripada diisi sama ODGJ. Enggak ngomong begitu. Ya, itu Kang Jam-Jam yang ngomong kemarin. Kang Jam-Jam. Gitu. Nah sebenarnya kemarin kan Kang Jam-Jam kesini juga ya. Dia ngobrol juga persoalan GCC. Iya. Jadi GCC itu katanya ditempati sama ODGJ. Aduh. Gitu. Jadi itu ruang kreatif apa ruang ODGJ gitu katanya. Tapi memang saking kreatifnya ODGJ pun ditampung gitu. Tapi kan sebenarnya ada dinsos kan. Ditampung. Memang benar itu ditampung. Ya enggak juga. Jadi sendiri sih. Memantaskan mungkin ya. Memantaskan. Kata ODGJ, wah kayaknya ini tempat bagus juga. Bagus juga. Kayaknya kalau kemarin nggak ada yang ngeritik, ODGJ mungkin seorang pertama ke situ, nanti bisa juga ngajak temennya kayaknya. Tapi keburu rame gitu kan. Jadi takut diviralin. Ya itu sih memang kita balik lagi ya Cianjur ini harus lebih lebih ekstra lagi lah dalam ruang-ruang kreatif. Nah kan yang sekarang itu kan isu-isu yang lagi hangat itu tentang Cianjur itu nanti akan masuk terhadap ruang-ruang aglomerasi atau misalkan kalau kemarin itu Jabodetabek Jurnya. Jabodetabek ya? Jabodetabek Jur. Itu kayaknya isu yang menarik juga. Isu yang menarik gitu kan. Kalau kita bincang termasuk nanti kita akan berbicara tentang GCC ya. Itu. Karena itu sangat nyambung sekali dengan ruang literasi yang bagi saya itu juga kreativitas teman-teman pemuda. Ya, Kang Eko memang kayaknya GCC ini juga sangat perlu kita perhatikan gitu loh. Karena teman-teman kreatif Cianjur juga
tidak bisa, harusnya sedikit ada peran komunikasi terhadap pemerintah juga, kayaknya itu perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Dan dari sumber daya alam pun sebenarnya banyak yang bisa menjadikan sumber daya alam itu menjadi ruang-ruang kreatif. Contohnya kan di Cianjur itu sebenarnya saya pernah pernah bukan meneliti sih, jadi pernah terjun ke lapangan. Ternyata Cianjur itu ada yang namanya rumput purun gitu. Apa itu rumput purun? Rumput purun itu sejenis rumput liar yang memang dia batangnya itu kayak bambu gitu tapi kecil gitu. Nah itu dia itu berkembang tumbuhnya itu di rawa-rawa dan juga bekas-bekas galian lah, bekas-bekas galian tanah, bekas-bekas galian tanah, dan memang itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi, pertama itu sedotan, pengganti sedotan plastik. Yang kedua itu dia bisa bisa ada itu teh bentuk pohon gitu. Iya, lebih kepada kayak bambu tapi kecil gitu, hanya seukuran jari lah kalau nggak salah, seukuran jari. Lain awian teh lain awian. Jadi ya itu sejenis rumput, jenis mah rumput gitu, tetapi dia itu punya batang yang kuat gitu. Nah itu kan kalau nggak salah di sidang PBB pun beberapa waktu lalu itu dibawa sama Sandiaga Uno, Menteri Parekrafnya. Dia membawa purun itu di sidang PBB bahwa ini akan menjadi pengganti sedotan plastik, dan di mana itu tadi kita akan memerangi plastik sampai ke akar-akarnya gitu. Betul. Nah itu salah satunya ya pengganti plastik itu gitu, dengan purun tadi kan sedotan lah gitu kan. Nah bisa juga dia menjadi istilah nama samak lah gitunya. Terus gayung gitu, itu bisa. Gayung teh bisa. Heseng gitu. Maksudnya kan kalau serang dari plastik itu bisa pakai itu. Bisa pakai. Berarti Jangan semua plastik juga. Yang berkaitan dengan plastik bisa diganti sama itu. Enggak. Enggak juga. Ada tertentu lah gitu. Tapi itu ternyata Cianjur itu banyak, sampai ke Cianjur Selatan itu ternyata banyak gitu, purun itu ternyata. Ya walaupun agak susah ngambilnya gitu itu sih. Jadi purun namanya kalau misalkan bisa searching. Berarti kalau sudah sama Sandiaga Uno disampaikan di sidang PBB ya, di forum-forum nasional, forum-forum internasional, berarti itu sempat digarap juga sama pemerintah enggak? Sempat, dan itu sekarang itu juga digarap oleh salah satu komunitas atau grup yang kreatif gitu, ibu-ibu kreatif. Kalau nggak salah di Kalimantan, di mana? Di Sumatera gitu. Pokoknya lupa lagi lah, di Pulau Jawa itu sudah berjalan. Nah, dia itu permintaan untuk pasar internasionalnya itu maksudnya Sandiaga Uno, sampel Sandiaga Uno juga bukan dari Cianjur maksudnya. Bukan dari Cianjur, tapi dari ibu-ibu tadi, ibu-ibu apa sih? Tapi di Cianjur Cianjur ada bahannya banyak gitu, lumayan. Kalau saya kemarin sempat ke lapangan, ya lumayan banyak gitu, termasuk di selatan gitu. Tapi tidak terekspos dengan baik gitu. Karena ya itu tadi, mungkin ada yang memang belum tahu dan juga ada yang tahu tapi tidak mengarah ke sana gitu kan. Yeah. Sebenarnya banyak Cianjur itu. Apalagi kan terkait agrarianya kan, potensi agrarianya banyak gitu. Di beras Cianjur. Beras Cianjur gitu kan. Ya gitulah. Beras Cianjur ya lumayan baik lah daripada beras-beras yang lain. Emang baik gitu. Tapi mahal gitu lah. Ya semoga baik gitu. Maksudnya itu kan identitas Cianjur. Identitas Cianjur juga. Kalau dijadikan ikon dan pemasaran yang baik kayaknya itu mengangkat derajat Cianjur juga. Iya gitu. Nah, makanya kan kadang Cianjur itu tinggal menentukan arah pembangunan yang lebih spesifik, yang lebih utama itu apa gitu kan. Kalau mau misalkan mau jalan dulu gitu kan. Kalau mau misalkan pertanian dulu garap gitu kan. Yeah. Jadi jangan ingin diraup semuanya gitu. Ya punya fokus ya. Punya fokus. Nah, terkait rapatnya RPJMD pun kan kadang ya pemuda-pemuda jarang dilibatkan gitu.
RPJMD. Rancangan pembangunan jangka menengah dan jangka menengah daerah kan gitu kan. Iya. Jarang dilibatkan gitu kan. Dan udah tahu-tahu udah diketuk aja kan gitu kan. Tahu-tahu oh ini udah RPJMD-nya udah segini-gini gitu kan. Ya Jadi harusnya tidak kan ada ruang teman-teman. tidak ada ruang diskusi gitu. Makanya untuk membicarakan daerah itu bukan hanya pemerintah, tetapi semua elemen masyarakat itu bisa bersuara terhadap kemajuan atau pembangunan daerah gitu. Itu kan prosesnya biasanya ada RPJMD, ada musrenbang kecamatan. Nah, itu. Maksudnya itu bisa juga diklaim sebagai suara Suara dari masyarakat. rakyat, suara masyarakat dari masyarakat gitu loh. Apa menurut kayaknya apa menurut itu kurang juga karena dalam RPJM juga kayaknya camat-camat diundang kan? Kalau saya melihat sih agak kurang sih ya. Karena Jadi tadi tidak cukup. musrenbang RPJMD sampai ke musren kecamatan yang pada akhirnya RPJMD itu nggak cukup juga untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Menurut saya belum cukup sih ya, karena itu tadi kalau dari musrembang ke musrembang kan kadangkala tidak terakomodir semuanya. Apalagi misalkan saya kan kemarin melihat RPJMD-nya Cianjur itu seperti apa dan termasuk ruang-ruang kreatif itu tidak ada gitu, tidak disentuh gitu. Makanya ya sangat disayangkan kalau misalkan ya seperti ada namanya Mang Yadi, terus ada aktivis-aktivis yang lain lingkungan, aktivis-aktivis literasi atau seperti apa, terus ya banyak lah gitu, tapi tidak diakomodir dengan rapi gitu. Organisasi-organisasi kepemudaan kan gitu kan, kemahasiswaannya gitu kan, harusnya itu menjadi apa ya, menjadi aspirasi juga suara-suara mereka gitu. Tapi ini kan seringkali tidak dilibatkan gitu. Kota kabupaten lain itu selalu melibatkan kepemudaan di daerahnya, terus aspirasi mereka itu sangat dibutuhkan karena itu tadi untuk menuju 2045 Indonesia emas itu kan ke depan kita lah yang akan menggantikan mereka gitu kan, sudah tua gitu kan. Berarti di Indonesia emas kita udah tua, apakah masih muda? Ya kemungkinan udah tua. Cuman kan itu harapan kita Indonesia emas gitu kan. Ya supaya kita harus belajar dari para pejuang dulu ya, walaupun kebahagiaan hari ini adalah merupakan bagian perjuangan pejuang-pejuang dulu. Pejuang yang dulu gitu kan. Keberlangsungan hidup. Nah, keberlangsungan hidup gitu. Jadi ya intinya masih harus banyak berbenah sih, termasuk yaitu tadi suara-suara pemuda, suara-suara orang-orang yang memang terpinggirkan itu mulai diakomodir kembali lah. Supaya Cianjur itu lebih berwarna lah. Gak hanya pemerintahnya saja yang yang maju sendirian. Sebenarnya kita juga ingin membantu pemerintah, tetapi kan kadangkala kita itu sering diasingkan, mungkin manema naon sih gitu kan, hanya secuil butiran debu misalkan gitu. Makanya ya itu tadi lah. Iya, memang narasi-narasi semacam itu juga perlu dikonsolidasikan kayaknya. Iya, itu perlu dikonsolidasikan agar menjadi suara-suara viral begitu. Nah, gitu kalau kan. bahasa TikTok FYP. Nah, bisa juga kan mungkin sebelum adanya musrembang, sebelum adanya penetapan RPJMD itu bisa juga kan menggunakan media misalkan aspirasi masyarakat Cianjur untuk Cianjur yang lebih baik misalkan. Nah, siapkan tapi kan itu RPJMD kabupaten juga mengundang KNPI, artinya KNPI juga menjadi pusat program pemuda. Tidak cukup itu juga. Tidak cukup, Pak. Harus semua elemen gitu kan. Semua elemen. Nah, saya juga ingin ingin tahu pemerintah itu sejauh mana sih untuk menggayat komunitas-komunitas, mau itu literasi atau komunitas-komunitas yang lain, lingkungan dan sebagainya, itu ada berapa sih kan itu, dan itu sudah sudah terkomunikasikan dengan rapi tidak gitu kan. Karena sayang kalau misalkan komunitas-komunitas atau misalkan pihak-pihak ketiga juga kayak NGO dan sebagainya itu tidak
tidak diakomodir. Kalau NGO kan dia punya punya anggaran tersendiri kan dari ya istilahnya World Bank atau misalkan seharusnya aktivitas yang di luar APBD pun itu minimal terkomunikasikan agar dan kekurangan-kekurangan dalam kebijakan itu juga bisa disempurnakan oleh teman-teman di eksternal pemerintah. Nah itu sih ya, jadi ya kita juga inginlah memajukan Cianjur gitu kan. Tetapi ya itu tadi kalau misalkan pemerintahnya tidak peka terhadap pemuda dan komunitas-komunitas yang ada yang memang berjalan sendiri, ya kita susah untuk bersama-sama untuk membangun. Alhasil ya itu tadi kadang ada yang kritis seolah-olah ya itu tadi dianggap itu mah bagian daripada musuh lah atau lah gitu kan, kasar-kasar nama gitu. Itu sih. Di Cianjur juga kan banyak tempat-tempat yang untuk kreatifis semacam Taman Kreatif Joglo itu. Nah, Taman Kreatif Joglo memang kebetulan rumah saya juga deket di sana. Saya sering main juga di Taman Kreatif Joglo. Ternyata kan nggak ada ruang-ruang kreatifnya. Nggak ada. Hanya tamannya. Berarti ya udah aja Taman Joglo, jangan ada kata kreatifnya gitu. Kreatifnya itu dari mana gitu kan? Itu suka ada itu teman-teman yang skateboard dan sebagainya. Ya mungkin kan hanya fasilitas itu saja gitu kan. Kalau misalkan ngomongin taman kreatif itu ya harusnya ada beberapa lagi lah yang harus bisa menunjang untuk teman-teman yang lain gitu kan. Tidak hanya skateboard. Dan mungkin teman-teman skateboard juga hanya dijadikan ya udah skateboard aja, tempatnya udah gitu kan. Tapi tidak di endorse lebih jauh lagi dari pemerintah itu sendiri. Mungkin ada bisa mengadakan turnamen skateboard kah atau apakah gitu kan. Karena kan kalau misalkan di luar negeri itu udah menjadi tradisi tradisi tahunan, apalagi di USA, di Amerika, bahwa tahunan skateboard itu ada gitu kan. Ya, seharusnya ada dalam 1 tahun itu semua komunitas kreatif semacam komunitas skateboard, komunitas hobi-hobi lain itu harusnya dalam 1 tahun ada event-eventnya gitu kan. Mereka itu bisa saja, cuman itu tadi dia itu bukan hanya sebatas ingin menjadikan ruang-ruang di Cianjur itu lebih kreatif lagi, tapi dia juga ingin ada apresiasi lah, minimal ada sapaan dari pemerintah ataupun bupati itu sendiri gitu, bahwa hey gitu kan, maksudnya ayolah orang bersama-sama gitu kan memajukan kreativitas Cianjur gitu kan atau apa. Ya, nah poek itu pina Bil. Pina poek. Oh, diedit bisa emang. Gitu. Cukup? Seberapa menit gak? 17 menit? Karena 12 menit? Oh, kes saja mbak tuh. Closing berarti nya. Oke. Cukupnya? Kemana closingnya? Oke, sahabat-sahabat semesta, sudah tidak terasa, obrolan kita sudah mendekati 1 jam. Ini sangat banyak sekali tadi yang disampaikan Kang Eko bahwa persoalan keresahan, persoalan kondisi terkini, yang mudah-mudahan ini juga menjadi spirit teman-teman pemuda untuk sedikit meningkatkan girohnya begitu loh, bahwa bagaimanapun subhanul yaum rijalul ghad begitu loh, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Bukan Cianjur hari esok Kak. Bukan. Kimat. Oh iya. Ya jadi harapannya juga mudah-mudahan pemuda-pemuda menyiapkan diri begitu loh. Ya, salah satu menyiapkan dirinya dengan melakukan kreativitas, beraktivitas positif gitu loh. Terlepas bagaimanapun cuaca dan kondisinya, memang kalau kita bandingkan dengan dulu penjajahan mungkin lebih sulit lagi kira-kira untuk melakukan kreativitas dan inovasi teman-teman pemuda. Nah hari ini sebenarnya kondisi dan cuaca sudah baik sekali begitu. Tinggal kesadaran teman-teman pemuda
untuk melakukan apa yang bisa saja begitu loh. Yang biasa-biasa saja, jangan terlalu besar-besar kan. Ya, ya. Yang penting bermanfaat juga secara tidak langsung pemuda-pemuda yang ikut literasi, terus beraktivitas produktif, itu kan secara tidak langsung terasah gitu. Terasa. Secara keterampilan, secara kemampuan, secara pengalaman begitu. Mentalnya gitu. Mental dan pemimpin ya memang salah satu faktor-faktornya kira-kira seperti itu begitu loh. Sehingga kalau bahasa aktif itu stok iron begitu loh. Sehingga stok-stok pemimpin di Cianjur itu sudah teruji dan banyak begitu loh. Jadi kita berharap bahwa Cianjur lebih baik ketika memang stok ironnya juga banyak. Kira-kira tidak ada keresahan. Tidak ada keresahan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Kang Eko, closing statement begitu. Closing statement. Apa yang kira-kira perlu disampaikan kepada teman-teman, juga apa yang kiranya Kang Eko perlu sampaikan ke pemerintah boleh begitu. Karena harapannya juga YouTube ini juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Siap. Enggak. Ya, pada intinya sih ini untuk pemuda terus dan masyarakat Cianjur, ya memang hari ini kita sulit untuk menghadapi kehidupan gitu kan. Mungkin dari ekonominya dan lain sebagainya. Tapi dengan mungkin semangat yang terus dipupuk dan juga kreativitas yang memang selalu diasah, ya mungkin ke depan kehidupan kita akan lebih baik lagi. Nah, bagi pemerintah mungkin ya itu tadi ruang-ruang kreativitas atau mungkin laboratorium untuk pengembangan skill, untuk pengembangan skill hard skill dan soft skillnya itu ya harus ada dan harus dikelola dengan baik. Dan memang harus bertumpu kepada pemuda karena ya ke depan pemudalah yang akan menggantikan regenerasi kepemerintahan yang sekarang. Itu sih sebenarnya gitu. Itu sih. Cukup ya. Yang terakhir mungkin semoga aja Kang Diki ini menjadi ketua KNPI lah gitu kan. Yang mungkin nanti bisa mewadahi kami yang ada di komunitas. Bupati. Bupati. Nggak punya kebijakan. Kan Pak. KNPI dulu nih yang mendekat gitu kan. KNPI dulu baru bupati nih gitu kan. Gitu. Ya itulah. Ya harapan saya ke depan semoga Cianjur lebih baik lagi. Amin. Kang Diki juga sehat-sehat gitu kan. Amin. Terima kasih untuk Sabu Mesta dan jangan lupa nanti harus di-subscribe, like dan komen juga gitu kan. Mantap. Ini sebuah ruang yang memang sederhana tapi membuat inspirasi banyak orang. Amin. Ya, itu saja mungkin yang podcast hari ini bisa sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Kang Eko sudah mewakafkan waktunya untuk hadir di podcast Semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.